Makjeleb, setelah Rizik dan anak buah Anies, kini giliran ponakan JK yang jadi tersangka. Penulis, Ferry Patli. Anies dan JK memang tidak bisa dipisahkan. Di politik Indonesia keduanya satu paket, ibarat Jokowi dan Ahok. Jadi pendukung Anies, ada kemungkinan pendukung JK pula. Lantas, bagaimana awal mula kedekatan kedua orang ini? Pertama, berawal dari keduanya yang sama-sama jadi kader HMI, hingga sama-sama menjadi anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Bahkan, Anies bisa terpilih jadi rektor Universitas Paramadina dulu berkat jasa JK. Termasuk juga saat Anies menjadi jubir pasangan Jokowi JK di Pilpres 2014 lalu, semua tidak lepas dari peran JK. Hingga ia ditunjuk jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud. Namun Jokowi sangat profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Beda dengan JK yang mengandalkan kedekatan doang. Sehingga meskipun Anies orang dekat wakilnya itu, tetap saja dia dipecat atau di-reshuffle. Lantaran doi gak becus bekerja. Tapi, lagi-lagi JK menunjukkan kalau dirinya memang lebih mengutamakan kedekatan daripada kinerja. Sudah tahu kalau Anies itu gak becus bekerja, malah mau dia jadikan cagup DKI segala. Hebatnya, ia mampu mempengaruhi Prabowo untuk mengusung Anies kala itu. Termasuk juga Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman, tidak lepas dari bujuk rayunya. Padahal Prabowo itu orang yang dikalahkannya di Pilpres 2014 lalu loh. Atau lawan politiknya. Entah apa yang dijanjikan JK kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu kala itu. Sehingga Prabowo sudah seperti kerbau yang dicocok hidungnya saja, alias nurut saja apa kehendak JK untuk mengusung cagup yang bukan kader partainya. Kader partainya, Sandiaga Uno hanya dapat jatah sebagai cawagup doang. Padahal Sandi yang berjuang duluan untuk diusung sebagai cagup tersebut. Nah, di Pilgub DKI inilah terdapat penambahan formasi, dari duo menjadi trio. Dari JK dan Anies menjadi JK, Anies dan Rizik. Hingga berkat kekuatan JK beserta orang-orangnya, dan para kadrun pengikut Rizik yang terkenal militan tapi akalnya pendek, serta PKS dan PAN, didukung oleh isu SARA yang mereka mainkan, Anies berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI 2017. Sekarang JK sudah tidak bisa jadi wakil presiden lagi lantaran undang-undang tidak memungkinkannya untuk menjadi wapres 3 kali. Sedangkan mau nyalon presiden, ia gak yakin bisa menang. Karena sudah punya pengalaman ikut bertarung jadi capres di Pilpres 2009 lalu, dan kalah. Untuk itu, tidak ada pilihan lain selain dari menempatkan orangnya untuk bertarung di Pilpres. Dan itu lagi-lagi Anies. Sebagaimana ada selentingan yang beredar bahwa bisnis JK itu adalah bisnis kekuasaan. Tanpa kekuasaan bisnisnya gak akan jalan. Tapi, apa yang terjadi saat ini? Perlahan tapi pasti, bobrok kelompok itu terbongkar. Pertama dimulai dari Rizik. Pasca pulang ke tanah air, ia malah bikin masalah di negeri ini, yakni dengan mengundang 10.000 tamu undangan di acara resepsi pernikahan anaknya. Padahal di DKI lagi diterapkan PSBB. Tidak pelak, ia pun diciduk polisi dan hingga kini masih mendekam di penjara. Kedua, Anies. Ternyata program andalannya rumah DP 0 rupiah yang mengandung unsur tipu-tipu itu tersandung kasus korupsi pula. Kok mengandung unsur tipu-tipu? Karena antara realisasinya dan janji kampanye tidak sesuai. Dulu mengatakan rumah DP 0 rupiah itu rumah tapak. Tapi realisasinya ternyata rumah susun atau hunian vertikal. Dulunya mengatakan rumah DP 0 rupiah itu untuk warga miskin. Tapi realisasinya malah untuk warga yang berpenghasilan 7 juta rupiah ke atas. Kan ngaco. Hehehe, sekarang KPK turun tangan menyelidiki proyek rumah DP 0 rupiah itu. Pada awalnya program tersebut memang sempat disoroti oleh Bank Indonesia. Karena pembiayaannya berpotensi tidak sejalan dengan peraturan BI No. 18/2016. Setelah itu, satu persatu masalah lain muncul. Pertama, realisasi dan ambisi jauh banget. Targetnya sih pada 2022 ini rampung 13.830 unit.
Namun yang jadi baru beberapa biji saja. Dan itu pun susah laku, karena syarat untuk mendapatkannya ribet banget. Beberapa warga yang mengajukan ikut program itu permohonannya ditolak oleh bank. Hingga Kepala Dinas Perumahan DKI, Klik Indrianto dipecat oleh Anies kala itu. Lantaran tidak mampu merealisasikan program rumah DP 0 rupiah tersebut. Terakhir, Bareskrim Polri dan KPK mencium ada gelagat yang tidak beres di proyek perumahan DP 0% tersebut. Hingga Dirut PD Pembangunan Saranajaya, Yori C. Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka. Yang menangani kasus rumah DP 0 rupiah itu memang sebaiknya tidak hanya KPK saja, tapi juga perlu melibatkan pihak kejaksaan dan Polri. Karena Anies ada orang dalam di lembaga anti rasuah itu, yakni sepupunya Novel Baswedan. Gak akan mungkin rasanya Novel mau memenjarakan Anies. Pasti dia akan berusaha untuk melindunginya. Terakhir, anggota keluarga besar JK yang bermasalah dengan hukum. Telah lewat Gibran, Jokowi, Sleding, JK, SBY dan segenap kadroen. Ada waktunya kelakuan jelek para lawan politik Presiden Jokowi dibalas oleh Presiden Jokowi. Ya secara simbolik saja, cara Jokowi. Kebetulan kali ini melewati tangan Gibran. Bukan karena Gibran anak Pak Jokowi ya. Kebetulan saja yang jadi wali kota Solo adalah Gibran. Kejadiannya berlangsung hari ini, yakni acara groundbreaking Masjid Agung Sheikh Zayed di Solo. Masjid ini merupakan hadiah dari Pangerang Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, UEA, buat Presiden Jokowi. Tahu kan kalau di Abu Dhabi ada juga jalan yang diberi nama Presiden Jokowi. Saking besarnya rasa terima kasih pemerintah UEA terhadap Presiden Jokowi, maka selain dijadikan nama jalan, Presiden Jokowi juga diberi hadiah masjid dengan desain sama persis dengan Masjid Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Ditambah sebuah Islamic Center. Kedua bangunan ini berlokasi di Solo. Semua biaya pembangunannya ditanggung oleh pemerintah UEA. Hebat ya, Pak Jokowi. Biaya pembangunan masjid tersebut diperkirakan mencapai 40 juta dolar AS atau sekitar 570 miliar rupiah. Kalau kita kan tinggal eksekusi saja, Pemkot Solo hanya menyediakan lahan. Bangun masjidnya semua dari sana, UEA, ujar Gibran ketika meninjau lokasi pembangunan masjid seluas 2,9 hektare di Gilingan, Banjarsari Rabu lalu, 3/3. Sedangkan untuk Islamic Center akan dibangun di lokasi terpisah, di Kentingan, dekat kampus Universitas 11 Maret, UNS, seluas 2-3 hektare. Masjid tersebut akan memiliki luas 10.000 meter persegi dan bisa menampung 12.000 jamaah. Direncanakan akan selesai dalam waktu 16 bulan. Masjid memiliki desain yang mewah dan dilengkapi fasilitas tempat parkir yang dapat menampung kendaraan para jamaah. Acara groundbreaking hari ini juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohammed Fahran Al-Mazrowi bersama delegasi lain dari UEA. Juga hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menak Yakut Kolil Koumas, Wakil Gubernur Jateng Taji Yasin Maimoen, dan perwakilan Duta Besar Indonesia untuk UEA. Menteri Suhail Mohammed Fahran Al-Mazrowi menyatakan bahwa selain sebagai tempat ibadah, diharapkan masjid ini juga sebagai tempat wisata religi yang membanggakan. Kami sangat bangga dengan bangsa Indonesia, dan sangat optimis dengan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa kompetitif di bidang ekonomi dan pengetahuan. Kita berharap Indonesia menjadi model dunia Islam secara umum yang berwibawa, ujarnya dalam kata sambutannya. Wow, begitu besar penghormatan yang diberikan pemerintah UEA terhadap Presiden Jokowi. Bangga dong kita. Nah, sampailah kita ke bagian politisnya. Mengapa saya sebut bahwa pembangunan Masjid Sheikh Zayed dan Islamic Center ini merupakan cara Presiden Jokowi, Mensleding, JK, SBY dan para kadrun? Pertama, adakah orang lain yang pernah menerima sekaligus 3 hadiah dari sebuah negara di Arab sana, seperti Presiden Jokowi? Boro-boro dikasih hadiah, dari tanah Arab saja dideportasikan. Kedua,
Dengan sendirinya pembangunan masjid dan Islamic Center ini juga secara telak menohok pembangunan Museum SBY di Pacitan. Sama-sama di daerah asal, tapi yang satu ini hadiah, tidak membebani siapapun apalagi rakyat. Malah kalau sudah jadi akan sangat bermanfaat buat rakyat di sana, dunia akhirat loh. Ketiga, masih ingat dengan rencana Anies membangun Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di area reklamasi Ancol? Yang waktu ketahuan sempat jadi polemik, juga menimbulkan pertanyaan, kenapa Museum Nabi yang awalnya akan dibangun di Depok kok tiba-tiba pindah ke lahan reklamasi Ancol? Kalau bukan buat Anies, buat apa, siapa lagi? Ada peran JK di balik pembangunan museum ini. Sampai JK mau jauh-jauh datang ke Arab Saudi di masa pandemi untuk menghadiri penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pembangunan museum ini dengan pihak Liga Dunia Islam. Padahal yang tanda tangan ternyata bukan JK, melainkan Komjen Pol Purn H. Syafruddin selaku Ketua Yayasan Sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi secara virtual pun sebenarnya cukup, karena Anies pun mengikuti acara ini secara online. Ngapain JK jauh-jauh ke sana kan? Kita pun paham bahwa pembangunan Museum Nabi ini sebenarnya adalah sebuah proyek legasi atau warisan Anies, agar namanya terus ada di Jakarta. Ya gimana, dianya nggak bikin apa-apa, akhirnya nyari-nyari proyek buat dibangun, agar ada. Sama halnya dengan balapan Formula E yang rencananya dulu sampai 5 tahun digelar di Jakarta, tapi gagal. Makanya museum yang awalnya di Depok tiba-tiba pindah ke lahan reklamasi Ancol. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pembangunan museum itu disalip oleh pembangunan Masjid Sheikh Zayed di Solo, yang sudah groundbreaking dan mulai dibangun. Sementara Museum Nabi punya Anies yang katanya terbesar di dunia belum juga dibangun. Padahal groundbreakingnya sudah setahun yang lalu, pada Februari tahun 2000.